Oke, kita akan membahas mengenai analisis gelombang parsial gitu. Nah, dalam perhitungan menambah hambur yang sebelumnya kita lakukan, kita menggunakan pendekatan di mana interaksi antara partikel dan potensial hamburan itu dia sangat kecil gitu. Jadi dia hanya bekerja pada daerah yang sempit. Nah, ada pendekatan lain yang dapat digunakan untuk menghitung penambang hambur diferensial, yaitu dengan menggunakan analisis gelombang parsial. Dalam pendekatan ini, kita mengambil potensial yang bersifat simetri bola. Jadi, momentum sudut dari partikel datang itu akan bersifat kekal, sehingga partikel tersebut itu akan terhambur akibat potensial sentral yang memiliki momentum sudut itu akan tetap sama gitu ya, sebelum maupun setelah tumbukan. Nah, jadi misalkan gelombang datang itu diasumsikan bergerak ke arah sumbu Z gitu. Jadi si datangnya kan E pangkat IK dot R gitu ya. Tapi kalau dia berada dalam sumbu Z, maka perkalian dot antara vektor bilangan vektor gelombang dengan posisinya itu menjadi IKR cos theta gitu ya. Nah, kita bisa menganggap bahwa gelombang datang ini sebagai superposisi dari gelombang sferis, gelombang bola, yang merupakan solusi persamaan gelombang untuk koordinat bola gitu ya. Nah, karena potensial V itu adalah potensial sentral, maka sistem ini memiliki simetri rotasi. Ya kan, karena momentum sudutnya itu kekal gitu ya. Kalau momentum sudut kekal pasti dia memiliki simetri rotasi. Sehingga gelombang itu tidak akan bergantung terhadap V. Sehingga kita bisa mengambil bahwa M itu sama dengan 0 karena kita tahu bahwa M itu berkaitan dengan bilangan kuantum untuk V gitu ya. E pangkat IMV. Kalau kita menghilangkan ketergantungan terhadap V, maka kita ambil M-nya sama dengan 0. Jadi kita bisa ekspansikan E pangkat IKR cos theta itu sebagai jumlahan dari ini fungsi Bessel bola dan harmonik bola gitu ya. Harmonik bola dengan M sama dengan 0. Dimana kita memiliki harmonik bola dengan M sama dengan 0 adalah akar dari 2L plus 1 per 4Pi dikalikan fungsi Legendre sebagai fungsi cos theta gitu ya. Nah, ketika kita substitusikan, kita akan memiliki bentuk seperti ini. Dimana ya ini CLM-nya ini CL0 ya harusnya. Kita hilangkan M-nya gitu ya. Karena kita menganggap M-nya itu sama dengan 0. Nah, konstanta CL ini dengan akar ini, suku yang ini kita bisa lebur menjadi satu, menjadi sebuah konstanta baru yaitu DL gitu ya. Nah, untuk mencari nilai DL, kita bisa menggunakan sifat ortogonal dari fungsi Legendre. Jadi integral dari 0 sampai Pi, Pm cos theta, Pn cos theta sin theta d theta itu sama dengan 2 per 2n plus 1 delta Mn. Jadi kita memiliki dua hubungan ini, di mana kita memiliki relasi antara fungsi Bessel bola dan fungsi Legendre seperti yang telah kita miliki di matematika fisika, bahwa JNKR itu sama dengan minus I pangkat L per 2 integral dari 0 sampai Pi E IKR cos theta, PL cos theta sin theta d theta. Nah, dengan demikian kita memiliki bentuk ini yang sama dengan ini gitu ya. Jadi kita bisa memiliki bentuk bahwa 2 per 2L plus 1 DL JLKR itu sama dengan minus 2 per I pangkat L JLKR gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan DL-nya itu adalah I pangkat L 2L plus 1. Nah, dengan demikian gelombang datangnya dapat diekspansikan dalam bentuk gelombang sferis atau gelombang bola. Itu ya jumlahan seperti ini ya, DL-nya itu seperti ini. Nah, gelombang yang terdistorsi oleh potensial phase setelah hamburan itu memiliki bentuk umum seperti ini. Jadi fungsi gelombang akhirnya itu adalah jumlahan dari
fungsi gelombang radial PL dikalikan sebuah konstanta, di mana fungsi RNL ini adalah fungsi yang memenuhi persamaan Schrödinger untuk koordinat bola untuk suku radialnya. Nah, ekspansi seperti ini itu disebut sebagai ekspansi gelombang parsial, karena fungsi gelombang akhir ini diekspansikan pada banyak sekali gelombang gitu ya. Kita ekspansikan dari 0 sampai tak hingga, kita ekspansikan dalam tak hingga jumlah gelombang gitu ya. Dan di mana setiap suku dari ekspansi ini disebut sebagai gelombang parsial itu ya. Jadi ya namanya ekspansi gelombang parsial, berarti fungsi gelombang ini diekspansikan dalam gelombang parsial. Jadi ini itu tidak lain adalah gelombang parsialnya. Nah, jadi RNL ini dia memenuhi persamaan Schrödinger seperti ini. Persamaan radial gitu ya, seperti yang telah kita kenal, di mana R dikalikan RNL ini kan O kan, kalau kita menyelesaikan persamaan Schrödinger pada koordinat bola. Nah, dengan demikian fungsi gelombang total setelah hamburannya itu kita bisa tuliskan besi sama dengan E pangkat IKR plus F theta V E pangkat IKR per R yang telah kita miliki sebelumnya gitu ya. Nah, ini kita ekspansikan gitu ya. E pangkat IKR-nya kita ekspansikan ke yang seperti tadi gitu ya. Dimana ini harus bergantung terhadap theta dan R gitu, nggak bergantung terhadap V. Nah, kita tahu dalam eksperimen hamburan, detektor itu diletakkan pada jarak yang jauh dibandingkan ukuran target. Dengan demikian, pengukuran yang didapatkan detektor adalah berkaitan dengan fungsi gelombang dengan nilai R yang besar gitu ya. Jadi target area itu kan nggak terlalu besar gitu ya. Kita di sini itu memahami hamburan partikel. Jadi partikel itu ya partikel atomik maupun subatomik gitu ya, jadi sangat kecil dengan order ya paling maksimal beberapa angstrom gitu ya, sedangkan detektornya itu sangat besar gitu ya mungkin skala milimeter atau mungkin bahkan meter gitu ya. Jadi cukup besar dibandingkan dengan ukuran target maupun partikel yang kita amati. Nah, sehingga kita bisa melakukan bentuk asimtot yang nilai R-nya besar gitu ya. Untuk nilai R besar, fungsi Bessel bola itu memiliki bentuk asimtotik, di mana JLKR itu mendekati sin KR minus LP per 2 per KR, seperti yang kita miliki dalam matematika fisika dulu ya. Nah, dengan demikian, bentuk asimtotik dari gelombang terhamburnya itu adalah besi F theta-nya itu adalah jumlahan L I pangkat L 2L plus 1 BL cos theta sin KR minus LP per 2 per KR plus F theta E IKR per R. Nah, karena kita memiliki hubungan yaitu sin KR minus L per LP per 2 yaitu E pangkat KR minus I LP per 2 minus E pangkat I LP per 2 minus KR per 2I, dan E plus minus I LP per 2 itu adalah E pangkat plus minus I P per 2 pangkat L gitu ya. Jadi ini kan bisa dikeluarkan, dan E pangkat plus minus I P per 2 itu tidak lain adalah plus minus I. Dengan demikian kita bisa tuliskan fungsi gelombang besinya setelah terhambur itu seperti ini. Ini kita bisa jabarkan di setiap sukunya dan kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Ini minus I pangkat L. Sini I pangkat L juga. Jadi kita pisahkan gitu ya. Dan kita bisa kumpulkan yang memiliki suku E pangkat I KR per R menjadi 1 gitu ya.
ini E pangkat minus IKR gitu. Jadi ini sendiri dan ini dijadikan satu gitu ya. Nah, selanjutnya dengan menghitung bentuk asimptotik dari persamaan R dan L pada nilai R besar, potensial hamburan itu 0 karena jangkauannya itu cukup pendek gitu ya. Jadi D kuadrat R per dr kuadrat plus K kuadrat R dan L itu sama dengan 0. Nah, bentuk ini itu tidak lain adalah persamaan diferensial untuk fungsi Bessel pula. Dengan demikian kita memiliki bentuk RNLR itu sama dengan AL JLKR plus BNL BLNLKR, di mana untuk fungsi Newman bentuk asimptotiknya itu adalah NLKR itu mendekati minus cos KR minus LP per 2 per KR. Nah, dengan demikian bentuk asimptotik dari fungsi radialnya itu seperti ini. Ini bentuk asimptotik untuk fungsi Bessel pula yang sebelumnya kita miliki. Dan ini adalah bentuk asimptotik dari fungsi Newman bola gitu ya. Nah, apabila V potensial hamburan itu sama dengan 0 pada semua R, yaitu partikelnya itu bebas, maka solusi RNL pada persamaan Schrödinger itu harus berhingga di semua daerah, termasuk ketika R sama dengan 0 di titik awalnya. Nah, kita tahu bahwa fungsi Newman itu kan dia divergen pada R sama dengan 0. Dilihat di sini, sifat fungsi Newman itu, fungsi Newman bola ya, itu divergen pada R sama dengan 0. Dengan demikian, kita memerlukan solusi asimptotik yang digeser dari titik 0. Jadi kita geser nih, kan apa yang kita inginkan itu untuk nilai R yang besar gitu ya. Tapi kita ingin menghindari divergen itu, jadi kita geser dari titik R sama dengan 0. Nah, jadi kita memiliki bentuk seperti ini ya. Nah, karena kita memiliki hubungan bahwa A sin X plus B cos X itu adalah C sin X plus delta, tidak lain adalah C sin X cos delta plus C cos X sin delta, sehingga kita bisa dapatkan bahwa tangen delta itu adalah B per A dengan menghubungkan ini ya. Ini A, ini C cos delta gitu ya, memiliki koefisien X. Kalau ini B, ini C sin delta, ini memiliki koefisien cos X gitu ya. Dan kita memiliki hubungan bahwa C itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dengan hubungan ini kita bisa melihat bahwa tan delta itu pasti sama dengan minus BL per AL gitu ya. Dan juga delta L sama dengan minus tangen inverse BL per AL. Nah, ini dapat dari mana? Jadi sebelumnya RNL kita itu kan, nah dia memiliki suku kosinus dan suku sinus, dan kemudian dengan sifat asimptotik ini yang harus konvergen gitu ya, kita menghindari titik 0 gitu ya, jadi kita geser, kita bentuk nyatakan menjadi jadi satu gitu ya, yang tadi cos dan sin kita jadikan satu menjadi sin aja. Jadi kita jadikan sin aja dengan hubungan seperti ini, hingga kita bisa nyatakan CL itu sebagai kombinasi dari BL dan AL gitu ya. Begitu pula tan delta L itu sama dengan minus BL per AL gitu. Nah, jadi kita memiliki hubungan seperti ini. Nah, terlihat bahwa ketika delta L sama dengan 0, fungsi radial R dan L ini dia akan berhingga ketika R sama dengan 0. Karena solusi asimptotiknya itu akan direduksi menjadi CL aja, gitu. Karena nggak ada fungsi Newman-nya, kita udah menghindari tadi ya. Nah, dengan demikian, fungsi gelombang asimptotiknya itu dapat dinyatakan dalam ekspansi gelombang parsial. Dengan demikian, delta L itu adalah sudut yang bernilai real dan akan lenyap untuk semua nilai L ketika potensial hamburan itu sama dengan 0. Nah, sudut delta ini disebut sebagai pergeseran fasa, yaitu kita sengaja geser agar menghindari titik sama dengan 0.
Nah, jadi fungsi gelombang besi kita bisa nyatakan dalam ekspansi gelombang parsial. Nah, fungsi gelombang ini disebut sebagai gelombang bidang terdistorsi karena bergeser dari gelombang bidang dengan pergeseran fasa yaitu delta L. Nah, karena seperti tadi kita memiliki hubungan sin dan fungsi eksponensial seperti ini, maka kita jabarkan seperti ini kan, dan kita akan memiliki bentuk asimptotik dari gelombang Darhambur seperti ini. Nah, sekarang kita tinjau untuk suku E pangkat IKR yang depan ini ya, E pangkat minus IKR per R, dimana jumlahan dari L, AL, I pangkat L, E pangkat I delta L, PL cos theta itu sama dengan I pangkat 2L 2L plus 1 PL cos theta. Kan kita bisa bandingkan dengan dua hubungan ini gitu ya. Yang ini kan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, dan ini adalah ekspansi gelombang parsial yang kita lakukan barusan gitu ya. Nah, dengan dua hubungan ini kita memiliki bahwa AL itu adalah 2L plus 1 I pangkat L E pangkat I delta L. Nah, untuk suku E pangkat IKR per R kan, kita memiliki kesebandingan yaitu F theta plus 1/2 IK jumlahan I pangkat L minus I pangkat L 2L plus 1 PL cos theta itu sama dengan 1/2 IK jumlahan L 2L plus 1 I pangkat L minus I pangkat L E pangkat 2I delta L PL cos theta. Dengan demikian kita memiliki F theta itu adalah seperti ini. Nah, karena kita memiliki hubungan bahwa E pangkat 2IX minus 1/2I itu adalah E pangkat IX sin X, maka kita bisa nyatakan F theta-nya itu seperti ini. Nah, jumlahan ini kita sebut sebagai FL theta, di mana FL theta itu disebut sebagai amplitudo gelombang parsial. Nah, yang ini kan amplitudo hamburannya gitu ya. Nah, amplitudo hamburan ini kita bisa nyatakan sebagai jumlahan dari amplitudo gelombang parsial gitu ya. Nah, dengan demikian, karena penambah hambur diferensial itu adalah modulus kuadrat dari amplitudo hamburan, maka d sigma d omega itu adalah modulus kuadrat dari F theta kuadrat. Jadi ya kita tinggal modulus kuadratkan ini gitu ya. Dan kita miliki, kalau kita dapatkan penambah hambur diferensialnya seperti ini, maka kita dapatkan penambah hamburnya ya berarti integral dari penambah hambur diferensial terhadap seluruh sudut ruang gitu ya. Ini kita integralkan d theta dan dv, dimana nggak ada, karena fungsi gelombang kita itu bersifat simetri pola gitu ya, kita menghindari bentuk v gitu ya. Nah, kita integralkan, nah, kita dapatkan bentuk seperti ini gitu ya. Jadi bentuk yang sederhana yaitu 4pi per k kuadrat jumlahan 2L plus 1 sin kuadrat delta L. Nah, jumlahan ini kita nyatakan sebagai sigma L. Nah, sigma L ini disebut sebagai penambah hambur parsial yang merupakan hamburan partikel dengan momentum sudut tertentu. Nah, kenapa gitu, Mak? Itu maksudnya seperti apa gitu ya. Nah, kita tahu bahwa L ini kan dia adalah bilangan kuantum orbital gitu ya, dia berkaitan dengan momentum sudut gitu. Jadi gelombang parsialnya, setiap gelombang parsial itu berkaitan terhadap momentum sudut tertentu. Nah, sigma L ini dia adalah penambang hambur parsial yang berkaitan dengan momentum sudut tertentu. Misalkan L-nya sama dengan 1, berarti dia berkaitan dengan bilangan kuantum 1, berkaitan dengan momentum sudut 1 plus 1 dapat kuadrat gitu ya. Ini L kuadratnya. Nah, jadi rumusan penambang hambur terdiri dari superposisi dari penambang hambur partikel dengan momentum sudut tertentu.
Hal ini menunjukkan bahwa ada pola interferensi yang terjadi pada gelombang parsial berbeda dengan nilai L yang berbeda pula. Apabila potensial V itu sama dengan 0 di semua daerah, maka semua pergeseran fasa delta L itu sama dengan 0. Artinya penambang hambur totalnya itu 0. Ya, karena emang nggak ada bulan gitu ya. Gitu.